Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Satria, mahasiswa Institut STEM Bekasi. Dan pada video kali ini saya akan mewawancarai salah seorang digital artis yang juga merupakan teman dekat saya, yaitu Larasita Prasetyo atau bisa dipanggil Laras. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berbincang dengan Laras. Halo Laras, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, alangkah baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo semua, nama saya Larasita Prasetyo, biasa dipanggil Laras. Saya mahasiswi semester 3 jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya juga bekerja sebagai freelance ilustrator di rumah. Oke, jadi seperti yang sudah saya mention di awal, memang Laras ini berkegiatan sebagai ilustrator ya, yang mengerjakan karya-karyanya dari rumah. Selain itu, apa aja sih kegiatan kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih saya sibuk ngerjain proyek orderan yang dikasih sama bos saya setiap hari. Jadi kamu ini walaupun freelance itu ada bos ya? Iya, jadi dibagi dua gitu loh. Saya ada freelance ilustrator Pribadi ya? brand saya sendiri, ada juga saya sempat direkrut orang buat kerja di sebagai asisten artis gitulah. Jadi bisa dibilang tergabung dalam agensi gitu ya? Iya, dia bisa dibilang juga sih. Oke. Ngomong soal art commission ya, atau open commission, sebenarnya apa sih arti dari art commission itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi itu jadi intinya saya menyediakan layanan jasa melalui media digital untuk membuat ilustrasi kepada klien yang mau pesanin. Oke, jadi kurang lebih art commission itu Laras ini sebagai penyedia layanan jasa. Jadi akan ada orang yang memesan gambar ke Laras. Dan ngomong-ngomong soal art commission yang kamu lakuin sekarang ini, udah berjalan berapa lama sih? Udah kurang lebih 2 tahun lah, dari November 2020. Karena pengen banget beli pen tablet karena capek gambar, HP lagi rusak. Kayak gitu gak ada pen tablet, jadi mau nggak mau gambar harus pakai mouse. Dan mouse itu ini lengan sakit. Nggak leluasa ya? Iya, tapi lengan sakit banget gitu loh. Terlalu sakit, jadi ya harus maksain diri buat mau nggak mau harus buka commission buat beli pen tablet sih. Tapi setelah beli pen tablet jadi mendingan gambar. Oke, jadi lebih lancar commission. Iya. Jadi kurang lebih sudah berjalan selama hampir 2 tahun ya. Dan selama dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah berapa banyak sih hasil karya yang kamu kerjakan? Kalau buat total commission art, kalau gambar commissionnya kalau nggak salah sih ada 43-an. Karena saya termasuk ya kalau lagi butuh aja buka commission. Karena kan saya diselingin kerja kan. Jadi kadang nggak ada waktu buat buka commission, kecuali kalau emang lagi butuh banget dana. Selain kerjaan sama commission, saya kan juga suka gambar-gambar iseng gitu loh. Nah itu kan bisa buat tambah portofolio. Apalagi kan kamu juga diselingi sambil kuliah ya? Iya. Kuliahnya juga gambar. Semester kemarin sempat banyak banget gambar. Tapi nggak apa sih, nilai bagus. Oke, jadi sejak kapan sih sebenarnya Laras ini semakin tertarik dan memutuskan untuk menggeluti bidang gambar-menggambar ini? Kalau secara hobi itu udah mulai dari SD. Bahkan teman-teman SD juga bilang udah emang dari dulu temennya gambar gitu. Terus ya dulu juga sempet ikut lomba tapi modal nekat doang. Kalau mulai serius itu saya mulai dari kelas 8 SMP. Udah 7 tahun lalu gak sih? Iya, kurang lebih 7 tahun. Nah itu udah mulai tuh iseng-iseng nunjukin hasil gambar, padahal jelek banget. Tapi kata temen pada suka, sampai dipamer-pamerin di kelas. Padahal jelek banget. Jadi ya dari situ juga makin senang sih, karena kan teman-teman juga senang sama hasil gambar saya kan. Nah dari situ juga saya udah berencana buat masuk sekolah menengah atas, buat masuk ke SMK jurusan multimedia. Bahkan sampai sekarang kuliah pun milihnya juga jurusan
program studi multimedia sih. Ya, Dia konsisten guys. Iya, jadi emang kita ini kan satu SMK ya, SMK jurusan multimedia, dan memang Laras ini di kelas juga sering banget menggambar ya, di buku, di HP gitu ya. Emang lebih sering di HP sih ya kalau Iya, Laras. dulu belum punya pen tablet, jadi di HP. Oke, jadi sebenarnya ada nggak sih nih faktor yang membuat kamu itu semakin tertarik untuk menggambar dan juga akhirnya memutuskan untuk mengasah skill kamu lebih jauh? Kalau buat faktor sih karena saya ya tenang aja, kayak seneng diapresiasi gambar saya. Karena kan teman-teman saya juga suka support saya dari dulu kan, keluarga juga support, jadi ya tambah seneng karena dijalaninnya kayak lancar-lancar aja ya, alhamdulillah. Terus kalau buat cita-cita sih saya pengen banget nih kerja di studio perusahaan game terkenal kayak Riot Game yang bikin League of Legends atau Valorant, tapi yang berhubungan dengan gambarnya, bukan coding pembuatan gamenya. Konsepnya, tapi nggak harus itu sih, nggak harus game, yang penting berhubungan dengan gambar gitu ya. Bisa juga kayak industri komik atau animasi. Oke. Jadi kurang lebih memang Laras ini tertarik untuk membuat karakter di game gitu ya, ataupun komik kayak semacam webtoon seperti itu. Dan balik lagi nih ke persoalan art commission yang kamu lakuin, biasanya karakter atau gambar seperti apa sih yang kamu gambar? Biasanya banyaknya ya klien tuh minta digambarin original karakter atau karakter yang udah mereka buat gitu. Karakter bikinan mereka saya gambarin. Terus ada juga yang minta digambarin muka mereka sendiri, digambarin pose kayak apa yang dia mau. Sama kadang buat fan art, kayak karakter yang udah ada saya gambar ulang. Oke, jadi memang banyak sekali ya variasi gambar-gambar yang Laras kerjakan gitu. Tergantung yang klien mau. Iya, tergantung dari permintaan klien itu sendiri. Oke, jadi memang kalau untuk gambar-menggambar ini kan pasti ada syarat dan ketentuan yang Laras terapkan ya. Apa aja sih syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan para klien? Kalau syarat umumnya sih, kalau hasil commission yang saya hasilkan itu bolehnya dipakai secara pribadi doang. Tapi boleh di-share sama klien, boleh share di mana aja dah pokoknya. Nah ini kan itu udah terserah klien, tapi nggak boleh diperjualbelikan. Soalnya kalau dijual itu harus beda lagi tipenya. Itu termasuk komersil dan biasanya harganya bakal lebih mahal lagi dan harus beli copyright. Iya, hak cipta ya. Nah kalau untuk tipe yang saya nggak bisa gambar itu, tidak bisa gambar dan belum menerima, itu yang kontennya eksplisit gitu, yang berbahaya dah. Yang konten dewasa ya. Terus yang gore juga, yang disturbing. Visualnya itu kurang lebih tidak mengenakan lah ya. Sama kalau buat detail yang rumit dan hewan-hewan itu karena belum biasa, jadi belum menerima. Tapi mungkin nanti kedepannya semoga aja udah tambah jago, amin. Jadi bisa menerima. Ya, semoga aja nih kedepannya Laras bisa lebih variatif lagi nih, gambar-gambar yang bisa Laras kerjakan. Dan tadi kan kita udah bahas persyaratannya ya. Ada nggak sih sejauh ini klien yang request gambar yang out of the box atau nyeleneh gitu? Pasti ada sih, cuman kalau misal yang mereka pengen kayak masih dalam safe zone, apa sih? Zona aman. Zona aman. Itu mungkin bisa dinegosiasiin, kayak bisa ada yang berubah gitu, sesuai ketentuan. Tapi kalau misal klien yang nggak mau ada yang berubah ya saya berhak buat gak nerima. Oke. Jadi sejauh ini pasti ada lah ya. Ada. Yang request aneh-aneh gitu ya, yang out of the box. Pasti ada sih, saya juga yakin kalau artis lain juga pasti ada yang pernah diminta gambar yang aneh, pasti ada semua artis. Ya mungkin kalau untuk detail gambarnya seperti apa kita tidak bisa jelaskan ya karena ya emang itu di DM doang. Oke, ini urusan pribadinya Laras mungkin ya.
Oke, kalau untuk target pasarnya sendiri nih, kamu menargetkan ke kelompok orang-orang yang seperti apa sih? Karena kan setahu saya sendiri juga di Indonesia ini untuk karya seni digital ya masih sangat kurang ya apresiasinya. Kalau untuk target sih, target pasar, saya aktifnya di sosial media kayak Facebook, Twitter. Saya juga aktifnya buat promosi di situ sih. Nah, yang penting sih kayak berkawan sama berinteraksi. Kalau di Twitter istilahnya mutualan sama artis-artis lokal. Ada juga beberapa dari luar. Apalagi kan luarnya tuh Asia Tenggara kayak Filipina gitu. Mereka juga sama kok, tipe interaksinya sama. Terus nah dari teman-teman gitu kan koneksinya jadi lebih luas kan. Kayak gitu ya, buat mungkin jadi gampang reach out ke orang luar yang mungkin membutuhkan artis buat kebutuhan mereka gitu. Ya, jadi memang cakupannya ini tidak hanya di dalam negeri saja ya, tidak hanya di Indonesia, tapi menjangkau juga yang ada di luar negeri. Seperti sejauh ini masih Asia Tenggara ya? Tapi iya sih, belum ada yang dari luar lah. Okay. Jadi memang harus aktif juga dalam melakukan komunikasi dengan sesama artis lainnya gitu ya, untuk memperluas lagi koneksi dan juga jangkauan klien-klien gitu ya. Oke, dan kalau untuk karya yang kamu kerjakan sendiri ini biasanya menarik tarif mulai dari harga berapa sih? Untuk klien lokal tarifnya biasanya ya paling murah 30.000 dan paling mahal yang pernah saya dapat itu 400. Tapi paling mahal sebenarnya ada 500, pasangan ada 500. Cuman saat ini baru pernah dapat 400 doang paling mahal. Dan untuk internasional paling murah US dollar $10 dan yang paling mahal $100 untuk saat ini. Berarti itu tergantung juga dari tingkat kesulitan dan juga detail dari Iya. gambarnya ya. Oke, jadi Laras ini memasang dua tarif yang berbeda ya, mulai dari tarif yang dikhususkan untuk warga lokal dan juga internasional. Ya, karena harus dibedakan. Kalau ya sebenarnya ada juga artis yang samain harga luar sama harga lokal, tapi kayak sebenarnya terserah artisnya juga, tapi sebenarnya kayak beda lah karena kan kebutuhan sini sama kebutuhan orang luar beda kan, dan itu kan dari kebutuhan hidup juga kan. Iya, benar. Jadi buat masang harga kita juga harus hitung pasar, nggak boleh kemurahan, nggak boleh ya kemahalan juga bagus sih, tapi harus hitung dari tipe skill Harus kita. worth it lah ya. Iya. Iya. Harus realis juga. Kitanya harus realis. Oke. Ngomong soal gambar-gambar nih kan, apalagi kamu sudah menjalankan art commission ini kurang lebih 2 tahun ya. Dan juga kamu sudah menggambar mulai dari SD malah ya. Iya. Dan sejauh ini ada nggak sih kesulitan ataupun kendala yang kamu alami saat menjalankan pekerjaan ini? Kalau buat jadi freelancer itu, kalau buat commission projectnya sendiri itu karena kan sama, kalau jadi freelancer itu ibarat tetap kayak orang jualan gitu loh. Nggak selalu rame, dimana kan pasti aja ada bulan dimana kita yang lagi sepi orderannya gitu loh. Nah, kita juga jadi bingung harus gimana kalau sepi gitu kan. Ya udah kita coba buka open bulan setelahnya lagi. Terus ada lagi kalau misal udah dapat kliennya banyak banget revisinya sampai nggak selesai gitu. Oke, jadi memang kalau freelancer itu nggak selamanya tiap hari itu ada yang pesan ya. Dan kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi dari klien itu pasti ada revisian selalu ya. Dari kesulitan-kesulitan yang kamu alami, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan atau kendala yang kamu alami? Kalau untuk revisi ya, saya ada ketentuan kalau revisi gratis itu cuman boleh 3 kali, dan itu sebelum finishing biar lebih gampang revisinya. Dan kalau udah lebih dari 3 kali bakal di charge biaya. Tapi sebelumnya juga belum pernah ada yang lebih dari 3 kali sih, tapi 3 kali itu udah termasuk banyak. Iya, benar-benar. Terus kalau buat postingan sepi, orderan sepi ya, saya kadang berusaha buat nyari orang yang lagi butuh artis, atau terus minta bantuan teman-teman buat
up postingan biar lebih rame lagi. Selama ini kan kamu pasti sebelumnya pernah menggunakan media gambar yang manual ya, seperti menggunakan pensil, kertas, ataupun kanvas gitu ya. Oke, jadi kan kamu sudah berpengalaman menggunakan kedua media ya, baik itu manual dan juga digital yang sekarang ini kamu lakukan. Dari kedua media tersebut, manakah yang menurut kamu lebih gampang ataupun lebih susah? Karena saya dari emang waktu udah seriusin gambar tuh, saya emang sebelumnya gambar itu udah suka ngedit-ngedit di laptop sih. Jadi udah kebiasaan sama digital kan, dan lebih suka digital karena lebih gampang aja, walaupun mungkin kelihatannya kayak iPad mahal berapa juta, tapi sebenarnya digital itu lebih murah daripada tradisional. Iya. Soalnya kalau media manual itu kamu harus beli pensil warna, kertas itu, apalagi kalau gagal ya sayang. Iya. Terus gak bisa diedit ulang gitu, susah. Jadi saya biasanya digital karena lebih gampang dipakai. Jadi memang kalau untuk media manual itu kita harus menyediakan peralatannya, dan kalau misalkan peralatannya kurang maksimal juga kan hasilnya tidak maksimal gitu ya. Makanya saya salut sama manual artis sih, karena mereka emang bener-bener Berdedikasi banget ya. jago banget, apalagi yang watercolor atau oil painting, tau nggak? Yang basah ya, cat basah. Cat minyak itu keren banget sih, kayak Van Gogh gitu. Iya, dan kalau misalkan untuk media digital sendiri kan, kalau untuk mengedit ulang itu kan lebih gampang ya, bisa di redo dan juga bisa kita bisa lihat secara gambar besarnya ya. Bisa di zoom out, zoom in. Iya, Zoom in. betul. Kalau menurut Laras pribadi sendiri, memang media digital itu lebih mudah digunakan dan lebih hemat biaya. Menurut Laras sendiri nih, ada nggak sih tips ataupun saran yang bisa kamu sharing nih ke teman-teman yang mungkin baru mau terjun ke dunia digital art ini? Kalau misal buat nyari temen ya harus jangan malu sih, harus percaya diri, kayak gak apa-apa nih ikut nimbrung aja, soalnya kita kayak senang aja kalau ada yang baru mulai seneng gambar gitu dan excited banget buat belajar. Yang penting di sini kita juga nggak toksik sih, circle-nya nggak toksik. Jadi kayak kalau misal ngerasa gambar kamu kurang, ya bisa kita kasih tahu sarannya apa aja kan. Terus kalau bisa sering-seringin gambar biar banyak portofolionya dan diposting. Ya intinya jangan malu sih, dan malu dan sering-sering gambar karena kata suka gambar. Jadi memang intinya harus menjalin komunikasi dengan sesama artis ya, dan juga tingkatin kepercayaan diri kita ya untuk gambar yang kita lakukan. Biar temannya banyak. Betul, karena kan yang namanya komunitas itu kan pasti ada yang memberikan saran, ada yang memberikan kritik, masukan gitu. Jadi kritik dan saran itu kan juga membangun ya, agar gambar kita lebih bagus lagi. Iya, gak apa-apa temenan aja, soalnya siapa tahu ternyata kenalan kamu itu author yang terkenal. Iya. We never know ya. Iya. Karena saya sendiri juga punya sih kenalan yang kerjanya di studio komik. Oke Laras, kita sudah di pertanyaan terakhir. Apa sih harapan yang ingin kamu lakukan atau ingin kamu capai ke depannya untuk art commission yang kamu lakukan saat ini? Kalau harapan saya sendiri, saya cuma pengen berusaha yang terbaik dan sering-sering gambar buat ningkatin skill gambar saya biar lebih variasi lagi dan lebih bagus lagi, biar komisinya lebih mahal lagi. Yang biar bisa dilirik sama, biar dapat proyek besar juga, pengen banget. Terus yang penting itu aja, yang penting commission lancar, semoga rame terus. Amin. Oke baik Laras, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga art commission yang kamu jalankan semakin banyak peminatnya dan juga berjalan lancar. Dan buat teman-teman nih yang pengen ngecek ya hasil karya dari Laras, bisa langsung cek di Instagramnya di @sitasi. Oke, langsung aja nih cek IG-nya ya @sitasi. Dan semoga juga nih
apresiasi terhadap karya digital semakin tinggi. Dan teman-teman juga terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Semoga informasi dan juga sharing-sharing yang telah disampaikan oleh Laras dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf nih apabila masih terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.